Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naumulan. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 211100101027. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Dialektika, Akal, dan Alam Semesta. Dalam keyakinan agama Islam, sesungguhnya ilmu pengetahuan telah melampaui sejarah umat manusia di muka bumi ini. Sebelum Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengajarkan ilmu pengetahuan yang menjadi kelebihan dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal ini memberikan tanda bahwa Allah telah menanamkan semacam perangkat dalam diri manusia, yaitu pikiran atau akal dalam menerima, mengelola, dan mengembangkan pengetahuan. Hal ini merupakan bekal yang kompatibel dengan alam semesta untuk digunakan manusia untuk memimpin peradaban di bumi. Dengan interaksi bersama alam semesta, manusia akan mengaktifasi perangkat akal itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat berguna untuk menunjang kinerjanya sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus mempertajam kearifannya sebagai hamba Allah di hadapan kemahabesaran Allah yang tercermin melalui keluasan alam semesta. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 surat 30, pada ayat tersebut diartikan bahwa manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya Allah memberinya kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkannya ilmu, sedangkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 surat 31 menjelaskan bahwa sesungguhnya menyiaratkan sebuah pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu, pikiran, atau akal. Refleksi sejarah manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik atau kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sementara Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Yang pada akhirnya Allah menerima korban dari Habil. Hal ini menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 surat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ayat tersebut menyiaratkan sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi, bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi, sosial, sistem ekonomi, dan lain-lain. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Awal mula munculnya keyakinan politisme ketika bangsa-bangsa itu mengalami evolusi menjadi kelompok-kelompok atau suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar dan ada Tuhan-Tuhan yang lebih kecil dengan beragam misi. Diferensiasi politistik itu menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Hal itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Demikianlah pergantian generasi demi generasi umat manusia yang akhirnya semakin tersesat dalam politisme akut. Bahkan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun generasi-generasi umat manusia berikutnya semakin menjadi maju, mereka gagal menemukan Tuhan yang hakiki. Kritisme Ibrahim kelahiran kembali
monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Maka kritisisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Melalui kisah Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya sebagai ulul albab, hamba yang cerdas. Akan tetapi seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan untuk umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Apalagi ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan semakin dalam, keberadaan Tuhan yang diyakini oleh agama-agama pun semakin dipertanyakan, disangsikan, dan digugat. Maka sebagian umat manusia mengambil jalan ateisme, di mana agama dan tuhan-tuhan mereka yang tak dipercaya lagi. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.